Ya, untuk pertama kalinya program The World Most Valued Brand Indonesia digelar. Program ini diadakan untuk membantu para perusahaan memahami perlunya etika, tanggung jawab, dan transparansi. Ketiga hal itu dipercaya dapat dengan cepat meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk membahas lebih dalam tentang The World MVB Indonesia 2016, di studio telah hadir Alistair Spears, mantan Chairman Superbrand Indonesia, yang kemudian memutuskan untuk merubah dan meningkatkan level permainannya dengan membentuk program baru bernama The World Most Valued Brand atau bisa disebut dengan MVB. Pak Alistair, selamat siang. Selamat siang, Kevin. Baik, dan kemudian ada juga founder OMG Consulting, Mas Yoris Sebastian. Mas Yoris, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Dan juga ada Managing Director Mountain Kejora Ventures selaku perwakilan anggota International Brand Council dari program The World Most Valued Brand Indonesia, Andi Zain. Mas Andi, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Selamat siang. Saya pertama ke Pak Alistair dulu. Pak Alistair, Anda mengubah program Super Brand menjadi The Most Valued Brand. Apa perbedaannya ini? Dan kemudian kenapa Anda memutuskan untuk merubah? Apa pentingnya MVB ini sebetulnya? Sebetulnya rubah total. Sebab dulu Super Brands itu mengenai pemasaran, bagaimana sukses dalam marketplace. So itu salah satu measure dari brand dan perusahaan. Sekarangnya trendnya jauh lebih ke tanggung jawab. So kita mau rubah sistem total dan berkonsentrasi bukan how successful are you, tapi ada apa di belakang sukses. Ini ada tanggung jawab ke karyawan, ada tanggung jawab ke community, ada tanggung jawab ke lingkungan hidup. So kita berkonsentrasi bukan untuk berapa banyak duit satu perusahaan bikin, bukan ini jual berapa unit di pasar, tapi bagaimana bikin. What's behind it, apa di belakang itu. So ini mengenai tanggung jawab dan responsibility dan bagaimana kemudian menurut Anda MVB ini bisa diselenggarakan supaya bisa memotivasi perusahaan seperti yang mungkin Anda bilang, Pak Alistair? Caranya seperti apa, Bu? Sebetulnya ada beberapa contohnya yang sangat negatif di pasar sekarang. Untuk contohnya, akan beli teh kalau tahu perusahaan yang bikin teh itu salah satu perusahaan yang lagi bakar hutan ya. Ini sebetulnya ini sangat negatif. Ada juga perusahaan Jerman yang otomotif yang ada contoh di pasar sekarang, mereka falsifikasi dari emisi. Ini sebetulnya kalau tidak mau tanggung jawab dan transparan, ini sebetulnya masa depan sangat susah untuk perusahaan. So kita mau bikin salah satu proses untuk mereka ambil tantangan sekarang untuk buka sama konsumen, kasih tahu ke konsumen saya ada tanggung jawab dalam beberapa faktor. Baik, Pak Alistair, kenapa menurut Anda penting untuk perusahaan ini memprioritaskan lingkungan, memprioritaskan sustainability? Kenapa? Sebetulnya kalau kita tidak semua berkonsentrasi untuk sustainability, kita tidak ada dunia lagi sebetulnya. So ini sangat penting. Tapi juga ada beberapa contoh yang kita research. Unilever Sustainable Living Plan, mereka sebetulnya hemat energi dalam prosesnya bikin bisnisnya lebih baik. Mereka hemat energi sampai 45%. Sebetulnya ada keuntungan untuk perusahaan untuk doing good is good for business, tapi good for their business too. So ini sebetulnya ada plus dan plus. Ini penting. Saya ke Mas Yoris. Mas Yoris, menurut Anda sustainability itu tadi kalau menurut Pak Alistair itu penting. Tapi kalau menurut Anda keadaan sekarang itu seperti apa sih? Apakah memang betul by doing good it's good for business also? Yes, jadi maksudnya sekarang intinya sebenarnya tinggal pilihan aja sih, mereka mau atau tidak. Makanya kita lewat MVB ini kita berharap akan banyak inspirasi-inspirasi dari para pemenang nantinya bahwa oh ternyata dia bisa gitu loh. Jadi ini selalu kita ketakutan kan bisnis as usual ya. Jadi selalu kita pikir oh saya nggak bisa lah, saya untung aja masih sedikit. Ngapain saya pikirin sustainability? Nah padahal sekarang sudah banyak. If you don't do it, someone else will do it. Nah itu yang nanti lewat ajang ini pelan tapi pasti kita akan menginspirasikan bahwa bisa loh. Doing good is good business. Mas Andi kan wajar orang mikirnya gimana saya mau ngasih orang kalau saya juga profit susah. Iya.
Nah ini saya kan harus lebih dulu, Benar. baru saya harus dapat profit dulu, baru saya ngasih orang. Benar. Mas Andi gimana? Ini benar kan? Saya nggak salah dong? Betul. Banyak orang mikirnya seperti itu dan itu paradigma bisnis-bisnis yang zaman dulu ya. Kalau orang dulu Itu bisnis zaman kan- dulu ya? Zaman dulu. Itu udah ketinggalan zaman ya? Iya. Kalau sekarang kan udah makin terbuka, makin transparan dan pengguna konsumen kan sudah lebih terpelajar dan mereka tuntutannya lebih banyak lagi. Bukan cuma barangnya harus efektif, harganya harus murah, tapi bagaimana perusahaan yang menghasilkan barang itu. Ya, sustainability itu kan bilang Anda bukan bertanggung jawab hanya kalau perusahaan ya bukan hanya profit saja, tapi juga profit, people, planet, ya kan. Jadi bagaimana saya menghasilkan satu produk, menghasilkan keuntungan perusahaan bisa bertahan, tapi saya tidak mengorbankan opportunity di masa depan bagi anak cucu saya. Ya kan, nah banyak orang yang nggak mikirnya bagaimana seluas-luasnya sekarang ini dulu, dan mereka hanya membuat program-program CSR biar kelihatan mereka bertanggung jawab, padahal tidak dijiwai di dalam, ya kan. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang dari menjalankan bisnisnya saja mereka sudah mikirkan bagaimana saya menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, yang bisa kasih legacy yang bagus sehingga customer mau datang, ya kan. Jadi ada satu kelompok customer yang memang mereka minta hal seperti itu. Dan jumlahnya makin lama makin banyak, ya kan. Tapi juga banyak perusahaan yang sudah besar, sudah incumbent di market, yang mereka coba bertahan, tidak mau, tidak ngasih. Contoh kasus aja misalnya, restoran misalnya kan banyak yang bilang, saya suka kalau orang banyak ngantri. Ini contoh yang gampang aja, banyak orang ngantri biar kelihatan saya ramai. Padahal kalau dia bikin orang ngantri, customer tuh nggak suka, customer tuh komplain. Jadi dengan hal yang kecil ya, bagaimana dia buat sistem sehingga orang nggak perlu nunggu, ya kan, sehingga mereka lebih puas. Nah, hal seperti itu. Atau perusahaan-perusahaan yang mereka menyembunyikan biaya atau harga sengaja dinaikkan sehingga mereka bisa dapat profit yang sebesar-besarnya. Nah, tapi padahal kalau mereka bisa efisienkan nilainya semuanya dan bisa memberikan layanan lebih luas lagi, ke orang lebih banyak lagi, impact-nya lebih bagus. Nah, kedepannya ini perusahaan-perusahaan seperti itu yang orang minta dan orang cari. Baik, Mas Yoris, apakah memang semudah itu ya? Ini cuma masalah mau apa nggak mau aja. Bukankah kita juga bicara masalah kekuatan modal juga di sini? Nggak gitu ya? Enggak, apalagi tadi kan, makanya ini memang yang sulit adalah merubah kebiasaan aja. Karena tadi kan yang kayak Andi cerita bahwa banyak company yang sudah terbiasa menjalankan seperti itu. Nah, yang ditakutkan adalah banyak company-company startup pemula yang dia tidak datang dari heritage itu, atau bahkan dia cuma pernah kerja di situ, dia sekarang bikin usaha baru dan dia memperbaiki sistem tersebut. Sama kayak tadi kalau kita ngomong restoran, sekarang New York City itu satu-satunya kota di Amerika yang paling tahan terhadap krisis gitu ya, dan restorannya itu rata-rata full sampai 2 minggu ke depan, tapi tidak ada antrian. Karena sistem transparansinya jalan, sistem survei independennya jalan, dan people bisa book dari situ sehingga restorannya bisa full sampai 2 minggu ke depan tanpa harus ngantri yang menghabiskan waktu orang gitu. Jadi ini kan sekarang pilihannya si restoran zaman dulu versus restoran zaman sekarang. Dia mau ngikutin yang mana nih? Pilihan ada di dia. Oke, baik. Saya akan kembali nanti kepada Pak Alister, tapi kita jeda dulu, kita harus iklan dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.